Aduh, karena tadi berhenti sendiri jadi kita lanjutkan ini. Nah, Oh, penontonnya hilang. Penontonnya hilang, Gus. Pendengarnya. Lanjut yang Oh iya, tadi ya, karena tadi tadi putus. uh-uh. Gimana tuh biasanya kamar masuk? Nggak serapi kamar antum. Aduh, ini yang dilihatkan yang rapi aja ini. Sebenarnya mah sama aja kayak kamar mahasiswa lainnya, berontakan. Uh, 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 uh. Gus aja ya, biar enak gitu. Kalau Mas, kan Nana lebih tua daripada antum. Bebas dah, terserah gimana enaknya Mas Irul ini. Uh, uh. Kalau kuliah kok kuliah, kita ngomongin ini dulu lah soal Madinah. Sejak kapan udah Ya, Jumat Bawi, Gus? gimana? Sejak kapan udah mulai sholat Jumat di Masjid Nabawi? Eh Kayaknya udah mulai 2 bulan lalu kayaknya ya. Ini terhitung Jumat ke 6 apa kalau nggak kelima. Jumat ke Hmm, 6 kalau nggak salah, Jumat ke 6. jadi Udah 6 kali Jumat. ada info yang beredar itu, nggak tahu hoax atau benar, katanya sholat Jumat di Masjid Nabawi Mhm. dihentikan. Benar, Gus? Halo, halo, cek. Sholat Jumat di Masjid Nabawi dihentikan itu benar? Oh, Sholat, enggak. Sorry nih, ini karena ada orang yang mau masuk email, jadi suaranya berubah terus ini. oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, iya. Oke. Santai, kan live privat apa ini? Bukan acara resmi, jadi santai, Gus. Untuk nyambung silaturahmi juga. Wah, Ya. sinyal antum. Ternyata di, ternyata di Madinah sinyalnya nggak bagus, kawan-kawan ya. Enggak, ini nggak ada sedikit masalah nih di audionya. Tadi Oh, gara-gara ada yang masuk email, jadi dia notifnya masuk gitu kan. ah, Akhirnya nggak ah. masuk lagi ke headset. Ini jadinya nggak pakai headset nih. Hmm. Jadi Jadi gimana? itu benar, Gus, tadi, Gus. Apa sempat dihentikan sholat Jumat di Masjid Nabawi? Iya, sholat Jumat. Emang ketika lockdown sebelum dibuka itu emang nggak ada sholat Jumat sama sekali. Bahkan Hmm. sholat Idul Fitri aja nggak ada. Oh iya, iya. Tapi sholat jamaah ada. Sholat jamaah nggak ada juga. Saya Ada, cuman sholat tetap ada di Nabawi, cuman nggak dibuka untuk umum. Jadi yang untuk sholat di hmm. Nabawi cuman imam, muazin sama apa namanya pekerja kebersihan yang di situ. Tapi itu Jumat juga tetap ada khutbah gitu. Ada khutbah. Cuman ya jamaahnya cuman apa? Yang pekerja di situ aja. Jamaah luar nggak Nah, bisa masuk, bisa sholat. berarti tetap ada sholat Jumat, cuman nggak dibuka untuk umum ya. Iya benar. Hmm. Terus kalau di Masjidil Haram juga begitu, antum dapat info juga sama. Kalau di Masjidil Haram sama, kayak gitu juga. Hmm. Kalau sekarang udah mulai biasa apa dikasih jarak sholat Jumatnya, Gus? Sekarang dikasih jarak. Tetap di semua masjid juga masih berjarak gitu. Tadi aja ketika sholat Jumat, kita biasanya berangkat jam setengah 11, jam 11 itu masih dapat tempat. Nah ini tadi kita harus berangkat jam setengah 10 aja, kita udah dapat teras yang luar yang di bawah payung itu. Jadi mungkin Luar kalau pengen dapat dekat sholat hotel di itu. dalam, ya mungkin kalau pengen dapat sholat berangkatnya jam 9 mungkin. Waktu duha.
Iya, waktu duha. Nah, itu du- di Saudi kan kalau sholat jamaah kan harus softnya harus berdekat-dekatan, mepet, Mm-mm. tumit, itu kan baru gitu. Itu pendapat ulama di Madinah gimana itu Gus sekarang Gus? 1 meter gimana? Iya, tetap ya karena kan kita di sini tetap pakai protokol kesehatan ya, jadi emang nggak masalah, nggak dipermasalahkan. Jadi sholat berjarak nggak dipermasalahkan sama ulama sini. Nggak ditentuin jaraknya. Jaraknya ditentuin 1 meter, 1 meter sampai 2 meter kalau nggak salah itu. Jadi kalau di Hmm. dalam itu udah ada batasnya, ada kayak stikernya gitu tempat eh, di jarak itu. Ada yang di sini, terus nanti ada lagi yang di sana. Itu udah dikasih tanda gitu. Jadi kalau di Aljazair itu Gus, untuk bandingin ini apa mindsetnya orang Arab ya. Waktu pertama kali Ya. lockdown, masjid di Aljazair kan ditutup. Nah, kan di Hmm. Indonesia, Malaysia itu kan sholatnya pakai jarak 1 meter, terus pakai masker. Itu diketawain sama orang sini. Wih, sholat apa ini? Oh, sholat jamaah kok. Jiwa jarak 1 meter apa itu? Nah, gitu itu mindsetnya orang Arab di pasaran di Aljazair ya. Hmm. Nah, pas Ah. ketika udah lihat di Madinah 1 meter juga mereka baru, oh iya emang fatwanya ulama begitu mungkin. Gitu. Sama, di sini juga gitu. Kemarin kan juga ada nyebar video yang di Indonesia, sholat Jumat, yang Hmm. berjarak juga itu. Hmm. Terus masuk di salah satu akun Instagram Arab lah di sini. Hmm. Terus rame nyebar di grup-grup WA juga. Terus sempat anak baca juga komen-komennya. Pada heran, itu apaan sholat kayak gitu kan. Hmm. Terus tahu-tahu nggak lama setelah itu Nabawi buka dengan sholatnya juga berjarak. Oh itu ijtihad ulama Nusantara dipakai berarti di Madinah Mekah ya. Poros maritim dunia. Itu gimana pendapat antum Gus? Sebagai poros Jawa Timur. Ya kalau kita mah tinggal ngikut apa kata ulama ya. Kita kan di sini masih thalibul ilmi. Hmm. Apa kata ulama mah kita ngikut aja gitu. Kalau di Gontor kan udah balik lagi tuh santrinya. Kemarin aku denger Iya. apa Hmm. keluarga yang mondok itu. Sholatnya dikasih jarak nggak Gus? Waduh, anak kurang tahu ya. Oh, Sepertinya sih enggak. sebenarnya enggak. Sepertinya sih enggak. Karena Iya, udah sepertinya sih enggak. Tapi anak kurang tahu ya. Soalnya kan santri segitu banyak dengan keadaan normal aja masjid tuh sudah full banget gitu. Apalagi kalau di jarak, wah itu kayaknya sudah susah. Cuman pastinya anak kurang tahu ya. Gitu. Takut salah ngomong ini nanti di sini ada ustadz yang masih di Gontor yang lebih tahu kan. ya ini apa? Sorry aja soalnya ngobrolnya ngalur ngidul namanya juga ngobrol soal. Nah ini Mm. untuk teman-teman yang penasaran mau kuliah ke Madinah kita bahas sekarang kuliah ke Madinah ini. Mm. Kuliah ke Madinah itu kan kalau dulu Gus saya daftar tahun 2012 itu Ya. langsung ke Madinah. Dulu daftar itu langsung ke Madinah ditemenin. Dulu ada ketua IKPM saya astagfirullah lupa namanya saya Gus. Mm-mm. Sama ada Azam Musofa dulu nemenin saya sama antum mungkin belum ketemu ya. Sama ada orang Kalimantan dulu nemenin saya daftar. Cuman 2 tahun Maaf. nggak keluar pengumumannya. Ya. Putusin sekarang daftarannya Gus. Kalau sekarang dengan sistem baru, karena kan kebetulan Anda juga daftar ke sini lama nunggunya 2 tahun. Jadi ketika itu ada daurah 2015, terus baru ada pengumuman 2017. Nah itu kemarin kan ada pergantian rektor. Jadi ketika rektornya diganti baru, namanya Syekh Dr. Hatem Marzuki, beliau itu memperbaiki sistem yang ada di Jamiah.
untuk menaikkan peringkat gitulah, juga untuk menaikkan peringkat itu kan perlu perbaikan sistem. Nah, ketika perbaikan sistem itu banyak yang diubah, termasuk pendaftaran. Kalau nggak salah sekarang itu pendaftaran nggak sistem online semua. Jadi karena tidak ada lagi muqabalah langsung di Indonesia, terakhir kali kalau nggak salah 2017 atau 2018 yang resmi dari kampus ya, yang resmi dari kampus. Jadi kadang emang ada dibuka muqabalah gitu kan pengumuman, cuman itu jatuhnya nggak resmi dari kampus. Itu hanya mungkin ada dosen yang ketika itu datang ke Indonesia, habis itu diminta untuk muqabalah sekalian gitu, bukan delegasi resmi dari kampus gitu. Nah, kalau delegasi resmi dari kampus sudah lama nggak ada, gitu. Berarti muqabalah yang daurah di Gontor sama Darun Najah itu udah nggak ada sekarang? Nggak ada, udah nggak ada. Terakhir kali 2016 apa ya, yang di Darun Najah kalau nggak salah itu. 2016 atau 17 itu. Berarti lulusan SMA negeri juga punya punya kesempatan yang sama ya dengan anak pesantren untuk mendaftar di. Oh iya, jelas. Karena kemarin sempat nanya-nanya juga ke bagian, ada di sini tuh bagian Qismul Mu'adalah gitu. Ada bagian Mu'adalah, nyambung ke pendaftaran ya gitu kan. Jadi pendaftaran itu, Mu'adalah itu penyetaraan ijazah. Nah tuh, penyetaraan ijazah. Nah, ketika udah nggak ada muqabalah ini, semuanya kan online, jadi cukup ngirim berkas saja. Nah, banyak orang yang nanya gimana nih kalau bukan alumni pesantren. Nah, sempat nanya-nanya ke bagian muadalah itu tadi, justru orang yang sudah punya ijazah hukumi atau ijazah negeri itu bisa langsung daftar gitu. Malahan pondok-pondok pesantren yang dia itu nggak ada ijazah negerinya atau belum termuadalah sama Jamiah Islamiyah, sama kampus ini, itu malah kayak diakhirkan gitu. Jadi kayak lebih didahulukan, lebih kuat yang ijazah negeri. Kalau ijazah SMA kan udah ijazah negeri, itu ya udah daftar aja, tinggal diterjemahin bahasa Arab. Oh, kan kalau di ada negara kayak di Aljazair itu malah ijazah SMA negeri yang dari Kemendikbud, dia yang sudah muadalah, yang sudah disetarakan. Iya. Kementerian. Iya, karena kan belum ada MOU-nya. Nah ya, karena kampus kita di sini kan kampus negeri. Jadi semua kampus tuh negeri di Saudi nih. Cuman ada beberapa aja dikit yang kampus swasta. Nah, malahan kita yang punya ijazah negeri itu langsung bisa diterima gitu. Karena kalau ijazah pondok kan ada pondok yang dia hanya memberikan ijazah pondok, nggak ada ijazah negeri karena nggak ikut UN gitu. Nah, kalau misal kalau Gontor ijazahnya udah termuadalah di Indonesia gitu, udah disetarakan sama ijazah SMA. Nah, tapi dengan kemarin terbit apa itu namanya, kalau nggak salah undang-undang pesantren, mungkin mekanismenya akan berubah lagi itu. Ana sendiri kurang paham itu setelah ada undang-undang itu nanti gimana mekanismenya. Cuman setelah ada undang-undang itu kan lebih menguatkan lagi posisi pondok pesantren di Indonesia, termasuk ijazahnya dan segala macam. Terus yang ini Gus, kalau misalnya nggak bisa bahasa Arab, bisa aja dong daftar, kan tinggal kirim berkas aja mereka. Iya, bisa aja daftar. Jadi sebenarnya persyaratan kayak bisa bahasa Arab, kemudian hafal Al-Quran gitu. Emang kalau kita lihat di negara teman-teman kita dari negara lain di sini gitu, banyak banget, apalagi teman-teman Eropa gitu. Itu mereka ya banyak yang belum bisa bahasa Arab gitu, bahkan baca Al-Quran juga masih belepotan, apalagi teman-teman yang dari Cina gitu. Memang mereka bisa
Iya, mereka bisa keterima di sini gitu. Cuman mungkin kampus melihat standaritasnya apa namanya orang-orang Indonesia itu kan udah tinggi gitu. Karena Mhm. terkenal emang pintar apa segala macam. Mungkin agak diseleksi lagi gitu. Mhm. Tapi yang dilihat ketika kita apply berkas online itu nilai ketika nilai akhir kita, transkrip nilainya gitu. Itu yang dilihat gitu. Dia mumtaz atau jajidan gitu kan. Mhm. Mhm. Jadi kawan-kawan yang sekolah SMA negeri mau lanjut ke Universitas Madinah, tinggal daftar online aja itu. Kalau dulu daftar ditanya berapa juz sudah hafal gitu kan. Udah hafal Iya, sekian. kalau ada mukobalah ditanya. Dulu. Ya cuma 10 menit sih mukobalanya. Terus ditanya Mm-mm. Arab Arif ya, Arif Hadil Kalimah gitu kan. Sekarang kayaknya berarti Gus. Sekarang nggak ada, kecuali kalau ada kesempatan, teman-teman ada kesempatan sekalian umroh, ketika umroh sekalian mukobalah di kampus. Kalau mukobalah di kampus, insya Allah buka setiap waktu. Masih bisa diterima itu ya kalau mukobalah langsung gitu. Masih diterima. Jadi mereka sebelum berangkat itu disarankan udah apply berkas. Habis itu nanti Hmm. ketika umroh datang ke jamiah, tinggal nyoba mukobalah gitu. Bisa Hmm. jadi itu juga kayak menguatkan gitu kan, karena ketika mukobalah, anak pernah nganterin teman mukobalah, Hmm. itu ketika mukobalah syekhnya itu langsung buka komputer, langsung ngelihat data kita, langsung dilihat data kita, tazkiyahnya gimana, habis itu ijazahnya dari sekolahan mana gitu kan, terus nilainya berapa, itu langsung dilihat gitu. Tazkiyah sekarang yang dikuatkan itu tazkiyah personal, saksiyah atau tazkiyah ini lembaga. Gus itu biasanya pada bingung gitu kalau mau daftar. Kalau anak dulu dapat tazkiyah dari inilah apa seorang tokoh gitu sama dari pondok. Mm-mm. Kalau sekarang gimana Gus tazkiyahnya itu? Tazkiyah itu rekomendasi ya. Sebelum kawan-kawan yang Iya. belum daftar di Saudi itu harus punya rekomendasi surat dari orang yang uh-uh. penting. Itu gimana Gus sekarang Gus? Kalau tazkiyah sih nggak jauh beda ya, jadi tetap aja sama gitu. Diusahakan dapat 2 tazkiyah gitu. Hmm. Entah itu personal ataupun lembaga gitu. Kalau Hmm. lembaga bisa pondok, bisa apa namanya kemenak setempat gitu. Oh kemenak setempat juga. MUI gitu, MUI setempat gitu. Itu bisa gitu. Apalagi kalau di situ ditulisnya kader daerah gitu, itu bisa jadi lebih menguatkan itu. Di kuat mana kader daerah sama kader pondok? Kalau kader pondok kan udah banyak, apalagi pondok gontor gitu. Iya banyak yang di situ. Kalau kader daerah gimana itu? Lebih kuat nggak dok? Itu Gus. Wah, kalau itu kurang tahu ya. Mungkin posisinya nggak jauh beda ya. Karena bukan staf administrasinya kampus sih soalnya. Terus kader daerah Bali gitu kan, orang Saudi semangat. Ah, Gitu. Bali masih punya rencana dakwah di sana. ah. Terus, Insya Allah sih kalau daerah-daerah yang seperti itu pasti nggak asing bagi mereka, bagi orang-orang Saudi pasti kan, wah ini daerah emang butuh dai nih, butuh ustadz gitu kan. Mungkin bisa jadi diluluskan. Anda pernah ketemu sama eh, ketika itu malam di toko kelontong gitulah, kita nyebutnya di sini bakolah ya, toko ya. kelontong gitu. Nggak sengaja ketemu orang Swiss. Orang Swiss, akhirnya kita ngobrol sedikit, habis itu akhirnya kita nanya usia gitu kan. Kita nanya usia. Anak kaget pas dengar usia dia. Dia usianya udah 35 tahun, tapi baru masuk kampus, dan itu dia masuk Ma'had Lughah dulu. Oh Dan itu ini Ma'had Lughah 2 tahun. 2 tahun ya bro? Iya. Nah, sedangkan ada salah satu persyaratan itu maksimal umurnya 25 tahun. Berarti kan emang ketika ada pendaftar yang dimana di situ belum ada ataupun sedikit mahasiswa yang dari negara itu
ya tanpa melihat hal-hal regulasi kayak gitu, ya yang penting ada yang mau belajar di sini ya udah masukkan gitu. Mm, mm, mm. Itu berarti rezeki-rezekian lah ya. Ah, Iya. Bang, Karena kan ngelihat ini juga Mas Irul, tujuan didirikannya kampus ini kan untuk dakwah ke seluruh penjuru dunia gitu kan. Jadi ya emang nggak salah apabila kalau ada misal regulasi yang nggak dipenuhi tapi bisa masuk gitu. Karena ya emang intinya ya. dari daerah situ nggak ada gimana. Mumpung ada yang mau daftar kan. Karena pernah juga ketemu orang Cina, dia tadinya TKI kan, maksudnya bukan TKI, tenaga kerja Cina di Saudi lah ya. Terus kenal-kenal sama desain Madinah, terus dia masuk Islam gitu. Akhirnya bisa keterima. Itu umurnya 30 waktu keterima katanya. Iya Mbak ya, kalau dari negara yang minoritas Muslim biasanya lebih mudah daftarnya. Malah atau malah ayo masuk gitu. Gimana? Malah didorong untuk kuliah. Ayo masuk. Iya, malah kayak lebih bersyukur orang sini gitu kan ada yang mau daftar dari negara itu gitu. Aha. Kalau di kampus lain kesempatannya gimana Gus caranya? Kalau misalnya mau daftar di Ummul Qura, tahu nggak? Kalau anak dulu mau ke Bali, kayaknya kalau di kampus lain lebih mudah ya, karena lebih mudah cara daftarnya, cuman kuotanya nggak sebanyak di Madinah gitu. Rusumnya sama, bulanannya sama. Rusumnya nggak jauh beda, cuman kayaknya fasilitas ada beberapa kampus yang lebih baik daripada Madinah. Contohnya di Jeddah gitu atau di mana? Ya di Jeddah gitu. Mungkin banyak yang belum tahu ya. Jadi di Saudi ini kan ada banyak kampus dan itu kebanyakan negeri. Dan kalau kita ngelihat peringkat kampus di Saudi, kampus di Jeddah itu peringkat pertama, King Abdul Aziz University. Itu peringkat pertama di Saudi. Jadi istilah kata kampus terbaik ranking satunya di Saudi itu yang di Jeddah. Tapi teman-teman itu dikit yang tahu. Contoh kasusnya gini kemarin tuh. Di PPMI Arab Saudi kan kita upload pendaftaran. Yang lagi buka sekarang. Itu ada 3 kampus. Nah, 3 kampus ini pertama Madinah, kedua Riyadh, King Saud, terus King Abdul Aziz yang Jeddah itu. Nah, ketika kita lihat insight-nya, itu malah King Abdul Aziz ini paling bawah di antara 2 kampus itu. Oh, orang pada Madinah semua belum ya? Iya, otomatis Madinah semua kan. Kalau itu ya la syakka wala raiba kan. Tapi orang-orang ternyata masih belum banyak yang tahu tentang kampus Jeddah ini, King Abdul Aziz University. Orang ada ini sih cara di Madinah. Ya. Kedua, dia mau sambil mau bisa kerja di Aromain sambil cari rusumnya. Itu tipikalnya ada 3 itu orang yang melanjutkan kuliah ke sana. Mungkin yang niat insya Allah. S2, S3 gimana Gus kalau di Saudi? Kalau S2, S3 beberapa kampus bisa menerima lulusan S1 di luar Saudi. Di KSU yang di Riyadh itu juga banyak yang nerima gitu. Di KSU, kemudian kemarin yang baru buka itu Qasim, itu nerima dari luar Saudi juga. Jeddah juga nerima dari luar Saudi. Sementara baru itu aja ya, setahu Ana. Online kalau juga. Kampus lain,
Kalau kalau kampus lain kayaknya masih harus S1-nya di kampus itu juga, kalau nggak salah ya. Atau dia di kampus salah satu kampus di Saudi. Pendaftarannya online juga, Bro? Pendaftarannya online juga sama. Mhm. Tetap melalui ini ya, website jamiah masing-masing ya, website universitas Ya, masing-masing. tetap melalui. Iya, betul. Ya, tetap lewat website kampus masing-masing gitu. Mhm. Tapi kalau kita lihat presentasi ya, presentasinya Mas ya, misal S2 yang dia S2 di Jeddah lah, S2 di Jeddah sama S2 di KSU, itu Mhm. hampir berimbang antara yang ngambil umum sama yang ngambil agama. Jadi banyak juga yang ngambil sekolah teknik di Saudi sekarang. Ya, berimbang, hampir berimbang jumlahnya. Padahal ada juga orang di Saudi yang pengen sekolah teknik ke Indonesia atau ke banyak tuh yang ke Malaysia. Iya. Sekolah namanya teknik kedokteran gitu-gitu ya. Mm-mm. Ada juga satu kampus itu, Mas Irul, di Jeddah, dekat Jeddah, Hmm. di kota Tual kalau nggak salah namanya itu. Hmm. Itu ada kampus khusus research S2, S3. Hmm. KAUS namanya. Pernah dengar, Mas? Iya, iya, iya. Tahu. King Abdullah University for Science and Technology. Iya, itu mana itu, Gus? Pendaftarannya di mana itu? Itu pendaftarannya online juga. Semuanya online, tinggal diterjemahkan ke bahasa Arab terus dikirim gitu ya. Apa kuliahnya pakai Iya. bahasa Arab atau bahasa Inggris itu di situ? Kalau di KAUS kayaknya bahasa Inggris ya. Oh, Di situ udah kayak bener-bener ya udah internasional. kuliah umum gitu, internasional. Hmm. Jadi jangan bayangkan kalau kuliah di KAUS tuh kayak kuliah yang nuansanya Timur Tengah ya. Justru nuansanya udah Eropa. barat-baratan gitu. Iya. Karena di Jangan, situ banyak juga orang Eropa, non-Muslim juga banyak. Karena karena di bagus emang fasilitas research-nya bagus. Dan bisa dibilang kayak kalau nggak salah itu terbaik di Timur Tengah apa ya untuk ini ya, untuk sains sama teknologi ya, untuk research-nya. karena di luar ini ya, luar Haramain jadi udah bebas kan. Iya, di luar Haramain. Kalau kuliah di Madinah kan sebenarnya bebas juga. Bebas dalam artian tuh pakaiannya bebas, mau pakai sandal, sarungan kan bebas kalau di Madinah itu. Iya. Tapi anak seneng gitu kalau di Madinah itu enak gitu. Mau nggak kuliah di situ juga masuk kelas biasa aja gitu, tetap bisa ikut belajar gitu. Iya. Mahasiswa tamu. Makanya kangen ini Gus main ke sana. Doain lockdown segera dibuka. Amin, amin, amin. Ana tunggu lagi nih kunjungannya nih, Mas Zirul. Amin ya Rob, amin. Ada cerita nih Gus soal terus kondisi katanya kemarin sempat ini ada serangan udara dari Yaman itu sampai ke dekat Mekah nggak itu? Ana kurang tahu ya, nggak ngikutin yang berita perang itu. Cuman emang beberapa kali Ana dengar beritanya ada rudal masuk ke kawasan Arab Saudi. Cuman tepatnya di mana Ana kurang paham itu. Kemarin terakhir kali yang Ana tahu itu yang ke Riyadh kalau nggak salah. Ke Riyadh tapi dihadang pakai ini ya, soruh gitu soareh. Ya. Ana sapa teman-teman yang nonton ini kalau ada yang mau nanya monggo ya. Gus Nezat ini representatif Perhimpunan Pelajar Indonesia se-Timur Tengah Afrika. Jadi beliau bukan sekedar mahasiswa Indonesia di Madinah, tapi juga sekjen Perhimpunan Pelajar Indonesia se-Timur Tengah Afrika. Kalau mau tanya apa aja. Terus antum kalau bepergian sekarang udah bisa dari Madinah ke Mekah? Bisa ke Madinah, dari Madinah ke Mekah bisa gitu. Cuman kalau di Mekah Masjidil Haram belum buka. Itu ada yang nanya biaya itu biaya apa itu? Biaya apa nih?
Biaya apa? Biaya umroh atau biaya apa nih? Biaya umroh. Haji sekarang gimana itu? Haji kan orang Indonesia nggak boleh haji sekarang, ditutup kan? Saudi itu Ya, haji gimana? ditutup. Kalau haji di Saudi dibatasin ya. Kemarin pengumuman terakhir itu kalau nggak salah hanya 10.000 orang. Orang dari luar 10 berangkat haji. Gimana? Orang dari luar Saudi boleh nggak ini berangkat haji? Oh, nggak boleh. Hanya yang di dalam Saudi. Hanya yang di dalam Saudi. Jadi kuotanya itu pengumuman terakhir ya yang Anda tahu itu 10.000 orang. Dan 10.000 alokasinya ya 10.000 orang. Alokasinya itu 70% itu non Saudi, 30% Saudi. Tapi semuanya imin orang yang sudah terlanjur ada di Saudi gitu ya. Ya, mukimin orang yang ada di Saudi. Kalau dari luar Saudi terus masuk ke Saudi untuk haji nggak bisa. Bayarnya berapa itu? Bayarnya belum ada pengumuman itu. Kemarin hanya ada link pendaftarannya aja. Jadi kalau nggak salah itu nanti ada konfirmasi langsung ke SMS. Kalau tahun lalu itu sekitar harga tasreh ya atau surat izin hajinya. Jadi kita di sini mungkin teman-teman banyak yang belum tahu juga ya. Jadi kita walaupun di Saudi dan kalau hari biasa pun kalau nggak ada corona kita nggak bisa asal haji. Tetap harus ada surat izin hajinya. Nah kalau nggak ada surat izin haji terus kita haji ketahuan sama kepolisian. Sinyalnya terputus. Belum Gus, belum. Masih load ini buffering. Oh gitu. Nah, ini Nyala udah jelas ini. ini udah lumayan sekarang. Apa kalau misalnya mahasiswa Madinah mau pergi haji, bayarnya berapa, Gus? Kalau kita PPMI kalau nggak salah tahun kemarin itu 5.000 real apa ya bayarnya? 5.000 real. 5.000 real itu dapat apa? Udah sama hotel nggak? Oh udah itu enggak bukan hotel ya. Berangkatnya tetap 1 hari 2 hari sebelum Arafah. Tapi fasilitas ketika masyair Arafah, Mina itu full, semua ditanggung. Jadi kayak tendanya enak, habis itu AC, habis itu kulkas full terus, makanan 3 kali sehari tersedia. Dapat fasilitas mirip ini bareng orang Haji Plus, Gus, di tenda Maktab 100. Oh. Tapi mereka tendanya masuknya orang tenda daerah orang Saudi, jadi bukan orang Indonesia. Satu gitu-gitu orang Arab ya. Apa? Jadi ini karena tadi suaranya terputus. Meskipun tinggal di Madinah, tapi kalau mau pergi haji itu bayarnya 5.000 real. Kalau kita asumsinya 1 real itu 3.500, berarti sekitar 17 juta. Kita pergi haji meskipun tinggal di Madinah itu kawan-kawan. Jadi kuliah di Madinah tujuannya sekalian pergi haji boleh, tapi yang bayar itu. Tapi ada Gus, nggak bayar. Cuman kalau ketahuan dipulangin. Iya. Nah, Antum itu pernah nyoba kemarin. itu namanya itu gimana Gus bisa lolos dari
999 itu. Eh, itu itu pakai ya kita tawakal aja lah Bismillah gitu. Nah, itu Setiap Heeh. setiap kali ketemu polisi kayak gitu ya kita menghindar gitu. Karena Hmm. kalau udah dilihat ditanya Aina Tasreh, wah udah tuh kita alamat udah Itu bahaya gitu. Sebenarnya bahaya gitu. Gus Neza tuh nggak mau cerita soal caranya, tapi cuma dikasih tahu tipsnya aja tawakal. Padahal caranya itu teman-teman kalau mau nyoba, ya ikut numpang bus travel itu loh. Numpang travel atau naik taksi yang supirnya orang Baduy. Enggak, kalau Hah? Ana yang mandiri. Oh, naik taksi tapi supirnya orang Baduy kan polisi nggak berani nanya banyak gitu. Wah kita itu lewat jalan tikus itu, Oh, nggak lewat pemeriksaan. jalan biasa. Antum lewat mana, Gus? Mau cerita nggak, Gus? Buat cerita ya tentang pengalaman haji, kalau di sini istilahnya haji koboi. Ya Haji Koboi ya. Itu karena Ya, tahu haji koboi. yang supirnya orang Baduy kan, dia nggak banyak ditanya soalnya sama polisi Saudi. Baru ditanya sedikit jawabnya banyak kan biasanya. Atau Iya. naik bus travel, nanti sembunyi di kamar mandi kayak orang-orang Madura biasanya. Nah, Antum, iya, caranya banyak emang. antum yang Cuman mana? kalau cerita dikit ya, Ya. mungkin berbagi tips saja. Ya selain tawakal sama modal Bismillah, pastiin dapat izin dari orang tua, itu aja. Nah, itu kuncinya. Nah, itu bukan cara teknisnya, Gus. Itu namanya rohani. Itu kan kuncinya, kasih kuncinya dulu. Bener. Dan harus siap dipulangin. Nah, itu kalau nggak takut dipulangin ya Iya, udah. siap mental. Kalau kita berangkat ke sananya ya ada taksi yang berani nganter kayak gitu. Kita bayarnya mahal. Bisa Berapa? 100 kali lipat. Bisa 100 kali lipat daripada hari biasa gitu. Jadi contoh nih, kita kalau hari biasa naik taksi biasa dari Madinah ke Mekah, itu bayarnya 60 real. Tapi kalau musim haji, sekali berangkat aja 600 real. Satu orang. Iya. Anak pernah dapat cerita dari temen, dia pergi dari Jeddah, naik mobil itu Toyota yang ada pick up-nya kecil belakang itu, 4WD itu loh. Nah, dia kan di Sahara kan padahal udah banyak mobil Jeep-nya 999 itu kan, tapi masih bisa masuk pakai mobil Toyota itu. Dia bayar 500 real katanya satu orang. Iya, emang mahal. Dan kayaknya orang-orang yang buka jasa nganter hajian anak-anak, kebanyakan yang diantar mahasiswa ya gitu. Itu emang kayaknya mereka udah pengalaman gitu loh, ketemu polisi perbatasan gitu, pemeriksaan gitu. Bahkan mungkin mereka kenal sama polisinya gitu. Tapi begitu masuk di Mekah, udah kita cuma diantar ke satu tempat. Kita harus sudah punya tempat bakal tinggal di mana nanti di Mekah gitu. Karena kalau kita berkeliaran di jalanan, terus kita bawa koper, bawa tas, itu bahaya banget. Itu bisa ditanya sama polisi tuh. Oh, jadi tipsnya tadi itu tawakal, bismillah, izin orang tua. Nah, yang keempat itu pastikan udah punya tempat yang dituju ketika di Mekah. Entah betul. rombongan Kementerian Agama atau udah numpang di jamaah travel lah, itu tuh tipsnya. Yang tipsnya bawa duit. Iya. Jadi nggak gratis juga, nggak ada haji gratis di sini, tetap modal. Nah, kalau mau ini gratis, caranya modal dulu tapi nanti jualan Quran udah di Mekah. Gus, terus kalau misalnya orang luar, ini ngomongin kuliah lagi, mau lanjut kuliah S2 di Madinah itu bisa nggak, Gus?
Untuk sementara ini kayaknya belum bisa ya gitu. Cuman Ana kurang paham. Sebenarnya secara sistem itu bisa atau enggak Ana kurang paham ya. Cuman emang kuotanya dikit gitu. Misal nih satu fakultas kan di sini kan fakultas kita S1 itu baru ini ya, baru fakultas ya, belum penjurusan gitu. Nah, ketika S2 kan ada penjurusan. Nah, setiap jurusan itu eh, tersedia hanya satu atau dua bangku untuk setiap negara. Pas S2 ya? Iya, dan itu jatahnya per negara ya, bukan tergantung nilai kita, tapi negara. Contoh gini, umpamanya kita dari Indonesia yang daftar 4 orang gitu kan. Nah, kalau dari sesama negara kita saingannya tetap nilai gitu. Nah, akhirnya keluar tuh dua nama yang keterima gitu kan. Nah, orang ketiga ini kalau dibandingkan sama negara lain yang lulus, bisa jadi nilai orang ketiga ini lebih besar daripada orang dari negara lain yang lulus gitu. Jadi saat waktu S2 itu misalnya jurusan Hadoroh Islamiyah atau jurusan fikih gitu Usul ya? fiqh lah, fikih ya. Jurusan usul fiqh gitu. S2 itu orang Indonesia yang diterima cuma 1 orang di jurusan itu. Iya, 1 orang. Ada yang 1, ada yang 2 ya. Ada beberapa jurusan yang benar-benar cuma 1 orang dari setiap negara. Ada juga yang 2 orang. Nah, jadi ketika saingannya teman sendiri, senegara, itu yang dilihat nilai. Tapi kalau sama negara lain kita nggak ada urusan gitu. Karena kesempatan kita ya kuota negara gitu, bukan nilai kita dibandingkan negara lain gitu. Kalau antum fakultas apa, Gus? Karena di syariah. Syariah ya. Kebanyakan orang syariah ya di Madinah itu. Kenapa nggak ngambil apa? Sastra Arab itu ada kan, Gus? Tapi jarang yang ngambil ya? Ada bahasa Arab. Iya, bahasa Arab dikit yang ngambil. Karena mikirnya setiap hari ngomong Arab, ngapain kuliah bahasa Arab gitu mungkin. Oh, itu pikiran mungkin orang Saudi yang kayak gitu ya. Jadi dikit juga orang Saudi yang di situ. Pikiran orang. Jadi kalau ada orang Saudi yang daftar kuliah lughah, itu mereka berarti benar-benar mau belajar itu. Terus kalau di kampus lain juga kan, kampus lain bisa kan? Apa nggak pakai kuota kan? Kampus lain dari Riyadh, terus Kasim. Bisa. Kalau kita daftar makanya kita S1 di Saudi, kemudian S2 kita mau daftar di kampus lain, tapi di Saudi juga. Itu bisa, cuman ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi gitu. Cuman bisa gitu. Persyaratannya tahu, Gus, apa? Kalau nggak salah kayak ada di apa ya? Kayak di muadalah gitu sama astagfirullahaladzim, apa itu namanya? Kias. Kalau sekarang ada namanya istilahnya ujian kias. Gimana itu? Ujian kias itu gimana itu maksudnya? Ujian kias tuh kalau di Indonesia sama kayak tes kemampuan dasar. Ya, Tapi kurang lebih kayak gitu pertanyaan-pertanyaannya, tapi pakai bahasa Arab. Tapi itu online atau kita langsung? Langsung di kampus ada. Kita harus daftar dulu. Kita daftar dulu, bayar. Habis itu nanti ujian langsung, tapi lewat komputer ya. Ujian langsungnya pakai komputer gitu. Diwaktuin, harus jawab sekian soal dalam sekian waktu gitu, sekian menit gitu. Dan soal-soalnya sebenarnya soal-soal ya kayak tes kemampuan dasar gitu, cuman yang beda bahasa Arab gitu. Jadi kayak ada pertanyaan matematika gitu, tapi itu pakai bahasa Arab. Ada pertanyaan yang lebih ke kayak pertanyaan tes IQ gitu, tapi itu pakai bahasa Arab. Nah, kita kalau nggak belajar itu yang bingung di situ gitu. Lama pahamnya. Bukan lama jawabnya, tapi kita lama memahami soalnya. Tetap harus kuasai bahasa Arab dulu ya berarti. Iya, tetap. Terus kajian di Masjid Nabawi udah mulai ada sekarang, Gus? Untuk kajian di Nabawi secara langsungnya belum ada, cuman online sudah mulai. Beberapa syekh udah ada kajian online-nya.
Jadi sehnya ceramah terus dibikin online gitu aja. Itu ada Ya. channel misalnya yang recommended untuk disaksikan orang. Kan bagus berarti kalau ada online kan. Orang yang belum ada kesempatan untuk datang ke Masjid Nabawi bisa menyaksikan dari rumahnya di Indonesia atau di mana. Mm-mm. Kalau online itu Anak kurang paham ya. Jadi platformnya itu bukan platform yang apa ya, orang banyak tahu gitu. Misal YouTube atau platform lain gitu kan. Kalau nggak salah di sini via Zoom, cuman kayak kuotanya terbatas gitu. Oh, iya 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 iya. Iya. Masih kalau yang orang Indonesia itu Ustadz siapa dulu? Piranha. Siapa sekarang Ustadz orang Indonesia yang berceramah di Eh, Dulu ketika Ustadz Firanda pulang, Mhm. itu yang menggantikan di sini ada namanya Ustadz Abdullah Roy. Mhm. Setelah Ustadz Abdullah Roy pulang, ada lagi yang gantiin namanya Ustadz Ariful Bahri. Nah ini ada yang nanya ini Gus, kayaknya penting ini Gus. Biar yang lain juga tahu. Saya nggak paham sama pertanyaan. Kalau status aplikasi pendaftaran kita masih tahta dirosah, itu masih dipelajari, apakah kemungkinan bisa langsung mubarok atau murosyah dulu baru setelah itu mubarok? Gimana itu Gus? Hmm. Mudeng aku Jadi kalau emang kalau status pendaftaran itu ada 3 ya. Nah, Mhm. jadi tahta dirosah, murosyah, habis itu nanti mubarak gitu. Nah, Mhm. emang nanti bisa jadi ketika tahta dirosah nanti masuk dulu murosyah gitu. Karena ketika nanti dapat mubarak itu berarti nama kita udah lulus dari Wizarah Taklim, dari Hmm. Kementerian Pendidikan gitu. Terus Jadi kalau jadi kalau di sini karena kan gimana ya? Mhm. Ketika kita daftar di sini, Hah? kita urusannya nggak cuma sama kampus, tapi ada urusan sama Kementerian Pendidikan karena berkaitan dengan nanti dapat tiket, kemudian dapat mukafaah atau beasiswa dan lain sebagainya gitu. Jadi ketika kita benar-benar udah mubarok, itu berarti kita udah nama kita udah masuk di kementerian dan lain sebagainya gitu. Dulu tahta dirosahnya 2 tahun Gus ya. Iya, tata dirosanya 2 tahun, Nana. Nah, jadi antum siapa ini Ustadz Tanta Lantabur. Kalau belum 2 tahun ya sabar dulu karena Gus Nejat itu 2 tahun tahta dirosah baru mubarok terus murosyah. Murosyah dulu baru mubarok. Terakhir tuh mubarok. Murosyah dulu baru dikasih mabruk gitu ya. Mabruk udah keterima. Oke Gus, karena udah hampir 1 jam, ada pesan-kesan tipsnya buat orang yang mau kuliah ke Saudi karena di masyarakat itu ada mindset gini Gus. Ya Mm-mm. masyarakat Indonesia kan macam-macam gitu kan. Ada yang menganggap Mm-mm. orang kalau nggak pernah di pesantren, terus tiba-tiba lulus SMA negeri kuliah di Madinah, pola pikirnya agak kaku gitu misalnya. Antum ada pesan-pesan nggak soal ini gitu? Hmm, Kalau dari anak pribadi, usikum wa iya ya. Jadi mungkin ujian ketika kita di suatu tempat itu beda-beda gitu. Setiap tempat ada ujiannya masing-masing gitu. Gimana supaya kita bisa mendewasakan diri kita gitu. Karena mungkin kalau dilihat, wah enak ya dia kuliah di Madinah gitu, bisa belajar, habis itu di sini banyak ilmu apa segala macam, fasilitas terpenuhi gitu. Justru itu cobaannya gitu. Justru itu cobaannya gitu. Dan kalau tadi ditanya tentang lulusan SMA kemudian langsung bisa masuk Madinah apa segala macam, ya kita harus pintar-pintar memilih dan memilah mana yang sekiranya itu baik dan bisa dibawa ke Indonesia, maka bawalah, maka ambillah gitu. Dan sekiranya kalau itu tidak bisa diterapkan atau itu bisa diterapkan tapi harus step by step, nggak bisa langsung itu yang diterapkan, ya antum bisa pilih dan pilah lagi gitu. Mana yang bisa langsung diterapkan, mana yang bisa diterapkan tapi harus melalui step-stepnya yang ada gitu. Oke. Jadi Nah, terus jadi Gus. itulah kurang lebih. Udah Oke, gitu aja.
Terima kasih Gus Ahmad Zarkasi. Insya Allah ini anak simpen di IG TV ya. Antum juga bisa simpen di ya nanti biar bisa ditonton orang secara offline. Semoga bermanfaat dan memberkahi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, syukron. Syukron. Jazakumullah khair. Wafika. Ya.